Apakah kita percaya bahwa Injil itu menyelamatkan hidup? Bahwa Injil itu adalah kabar gembira bagi hidupku? Itu yang menjadi penting. Bagaimana aku mewartakan sesuatu yang tidak aku percayai dengan kesungguhan hati? Mungkin bisa, tetapi itu hanya akan menjadi pewartaan di mulut saja dan tidak akan bergema. Padahal pewartaan Injil, pewartaan kabar gembira, pewartaan keselamatan di dalam dan melalui Yesus itu hanya akan berbicara dari dalam hati. Maka kita perlu mewartakannya dengan kesungguhan hati kita pula. Maka baik bercermin dari pribadi Rasul Paulus yang bertobat, yang menyerahkan diri kepada Tuhan, yang menyerahkan diri secara total untuk mewartakan kabar keselamatan agar semakin banyak orang diselamatkan. Marilah kita juga mohon rahmat Tuhan agar kita pun boleh mengambil bagian dalam karya pewartaannya, sehingga bukan hanya diriku saja yang diselamatkan, tetapi juga semakin banyak orang diselamatkan karena pewartaan yang hadir, yang tumbuh, yang aku lakukan. Kita mohon rahmat Tuhan agar Injil sebagai kabar gembira sungguh-sungguh semakin hari semakin aku imani, sungguh-sungguh menyelamatkan hidupku, sungguh-sungguh menyelamatkan banyak orang. Sampai pada terbenamnya, hendaknya berkumandang nyanyian bagi Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Hari ini tanggal 25 Januari, gereja memperingati pertobatan Santo Paulus Rasul. Pertobatan Saulus menjadi Paulus terjadi dengan sangat istimewa. Ketika sedang dalam perjalanan menuju Damsyik untuk mengejar, menangkap, dan membunuh jemaat Kristiani, secara tiba-tiba Saulus mengalami penampakan Tuhan yang mulia. Perjumpaannya dengan Kristus itu kemudian mengubah orientasi hidupnya dari seorang pembelot menjadi pembela iman akan Kristus, dari seorang pengejar dan pembunuh menjadi pengajar dan pembina jemaat. Semuanya terjadi berkat kuasa dan rahmat Kristus yang dicurahkan kepadanya secara cuma-cuma. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengajar segala bangsa dengan pewartaan Santo Paulus Rasul. Semoga kami yang hari ini merayakan pertobatannya semakin mendekati Engkau seturut teladannya dan menjadi saksi kebenaran-Mu bagi dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum.
Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku, tidaklah mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat, dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan." Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, 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 haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia,
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pengalaman Rasul Paulus bertobat itu memang sungguh luar biasa. Mungkin kita pun juga tidak memiliki pengalaman seluar biasa Rasul Paulus itu. Gereja menaruh perhatian betul atas pertobatan Rasul Paulus itu, karena itu menjadi tonggak bagi pertumbuhan gereja. Sejak Rasul Paulus bertobat, bahkan kemudian pertobatannya itu terus-menerus terjadi dengan cara ia kemudian menjadi pewarta, pengajar, dan juga menjadi penatua jemaat. Gereja sungguh bertumbuh sangat pesat. Bahkan hari ini pun juga sampai ada orang yang mengatakan gereja Katolik itu kan bertumbuh karena Rasul Paulus, pengajaran Rasul Paulus. Betul. Berkat pengajaran Rasul Paulus, warta gembira itu keluar dari lingkup bangsa Yahudi sampai ke ujung dunia. Maka kita pantas untuk bersyukur atas momen yang indah ini. Namun kenangan indah ini jangan sampai kemudian hanya sekedar menjadi kenangan indah bagi diri kita. Yang menjadi penting dengan perayaan ini, dengan peringatan ini, kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan itu senantiasa berkarya, bahkan melalui orang-orang yang tidak kita duga. Maka keterbukaan hati kita terhadap karya Tuhan itu menjadi begitu penting, menjadi perlu untuk senantiasa kita lakukan. Bahwa pewartaan, bahwa bahkan mungkin juga bukan hanya pewartaan akan dirinya, jalan hidup kita, jalan hidup dunia, itu tidak sepenuhnya ada dalam genggaman tanganku. Kita perlu membuka diri kepadanya, bahkan menyerahkan diri kepadanya. Yang menjadi kepentingan bagi diri kita adalah apa yang kemudian menjadi perutusan yang diberikan Yesus kepada kita. Kita mewartakan kabar gembira, kita mewartakan keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Hal yang penting yang kedua adalah, apakah kita percaya bahwa Injil itu menyelamatkan hidup? Bahwa Injil itu adalah kabar gembira bagi hidupku? Itu yang menjadi penting. Bagaimana aku mewartakan sesuatu yang tidak aku percayai dengan kesungguhan hati? Mungkin bisa, tetapi itu hanya akan menjadi pewartaan di mulut saja dan tidak akan bergema. Padahal pewartaan Injil, pewartaan kabar gembira, pewartaan keselamatan di dalam dan melalui Yesus, itu hanya akan berbicara dari dalam hati. Maka kita perlu mewartakannya dengan kesungguhan hati kita pula. Maka baik bercermin dari pribadi Rasul Paulus yang bertobat, yang menyerahkan diri kepada Tuhan, yang menyerahkan diri secara total untuk mewartakan kabar keselamatan agar semakin banyak orang diselamatkan. Marilah kita juga mohon rahmat Tuhan agar kita pun boleh mengambil bagian dalam karya pewartaannya, sehingga bukan hanya diriku saja yang diselamatkan, tetapi juga semakin banyak orang diselamatkan karena pewartaan yang hadir, yang tumbuh, yang aku lakukan. Kita mohon rahmat Tuhan agar Injil sebagai kabar gembira sungguh-sungguh semakin hari semakin aku imani, sungguh-sungguh menyelamatkan hidupku, sungguh-sungguh menyelamatkan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Semoga tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kita hingga akhirnya mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Aku hidup dalam iman akan Putra Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya bagiku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau mengobarkan semangat kasih Rasul Paulus untuk melayani umat-Mu. Semoga sakramen yang kami terima ini menguatkan hati kami untuk setia mewartakan karya keselamatan-Mu, sampai kelak kami boleh bersatu dalam cinta kasih yang abadi bersama-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kita dan segala karya yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.